ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Wa nazala, ayat berikut turun, yaitu surah Ali Imran ayat 100. Turun lamma marra, tatkala melintasi, ba'dul Yahudi, oleh sebahagian bangsa Yahudi, alal Ausi wal Khazraj, atas suku Aus dan Khazraj, yaitu suku yang terbesar di Madinah, yang selalu berperang setiap tahun sebelum kedatangan Islam. Faghadhahu, maka membuat marah akannya Yahudi, ta'alufuhum, oleh kesantunan mereka, oleh kecintaan dan kasih sayang mereka sesama mereka. Itu mana ta'aluf, kecintaan, kesantunan, kasih sayang sesama. Fadzakkarahum, maka menyebut, mengingatkan ia Yahudi, maka mengingatkan ia Yahudi akan mereka, suku Aus dan Khazraj, bima kana, dengan sesuatu yang pernah terjadi, bainahum, sesama mereka Aus dan Khazraj, di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, minal fitan, daripada fitnah-fitnah, perselisihan-perselisihan, perperangan-perperangan. Fatasyajaru, maka bangkit mereka, terpancing mereka. Wakadu yaqtatilun, dan hampir mereka saling bunuh-membunuh. Ini kesan buruk daripada adu domba. Jadi pengennya Yahudi, setelah suku Aus dan Khazraj masuk Islam, kemudian mereka yang dulunya perang tiap tahun, sekarang mahabbah, kasih sayang, tolong-menolong, bersatu untuk mendukung Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang dia cerita, ingat enggak dulu suku Aus banyak kali Khazraj yang dibunuh. Khazraj juga sama, banyak kali dia bunuh Aus. Nah, akhirnya terpancing emosinya, hampir terjadi pembunuhan lagi, hampir terjadi perperangan kembali. Akhirnya turun ayat berikut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u, jika kalian mengikuti, fariqan, satu kelompok, minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka akan kitab, yaruddukum, niscaya mereka akan mengembalikan kalian,
Niscaya mereka akan mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah iman kalian, kafirin, hal keadaan kalian kafir. Itu kalau kalian ikut kepada sekelompok dari orang-orang yang sudah diberi kitab. Orang yang sudah diberi kitab maksudnya adalah Yahudi. Sekelompok yang dimaksudkan adalah, lihat di dalam Syas wa atba'u. Jadi pemimpin, ketua dari tukang adu domba Aus dan Khazraj itu namanya Syas, dan pengikut-pengikutnya. Wa kaifa takfurun, bagaimana kamu kafir? Itu kan istifham. Bagaimana kamu kafir? Misalnya santri pulang kampung liburan, kemudian ikutan nyuri pisang. Siang hari Ramadan, makan lagi di kebun tuh. Nah, jumpa oleh pemiliknya, jumpa oleh pemuka masyarakat. Santri, pertanyaannya, bagaimana kamu bisa ikut? Atau pertanyaan itu apa maksudnya itu? Hah? Satu, istifham ta'jib, bertanya karena apa namanya itu? Heran. Istifham ta'jib, bertanya karena heran. Yang kedua, istifham karena taubih, mencela. Jadi bertanya karena dia mencela. Jadi ada pertanyaan itu mencela. Nah, udah mandi belum? Nah, itu mencela itu. Belum lagi dimasak. Wa antum tutsla alaikum ayatullah. Bagaimana kalian sampai kafir? Bagaimana kalian sampai terpancing untuk berkelahi kembali sesama seagama? Wa antum, padahal kalian, tutsla, dibacakan, alaikum, terhadap kalian, ayatullah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fikum rasuluh, padahal di tengah-tengah kalian masih ada Rasulnya Allah. Kan satu keanehan kalau pulang kampung setelah setahun dia berjamaah sholat, lalu waktu pulang susah juga berjamaah. Timbul pertanyaan seperti itu. Kaifa antum la tajamaah? Nah, bagaimana kamu gak jamaah? Padahal dah setahun jamaah sholat di pondok. Pertanyaan itu ta'jib sama taubih. Nah, itu bagian daripada sastra Arab, masuk dalam kategori ilmu ma'ani. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja ya'tasim, apa dia ya'tasim? Yatamassaku, berpegang teguh, billah, dengan Allah, maka sungguh dia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Sungguh dia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus kalau dia berpegang teguh dengan agama Allah. Nah, jadi terjadinya fitnah hari ini, terjadinya kesesatan di tengah-tengah umat Islam karena mereka tidak mau lagi berpegang teguh dengan agama Allah. Hadis pendukung untuk ayat ini adalah, hadis pendukung untuk ayat ini adalah, inni taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa, sebenar-benar, tuqatih, bertakwa kepadanya Allah sebenar-benarnya, yang pura-pura, jangan asal-asalan, tapi sebenar-benar takwa. Bagaimana cara sebenar-benarnya itu? Bi ayyu ta'a fala yuqsa, dengan bahwa ditaati ya Allah maka tidak dimaksiati, wa yuskaru fala yukfaru, dan disyukuri ya Allah maka tidak dikufuri, wa yuzkaru fala yunsa, dan diingat ya Allah maka tidak dilupakan. Ada 3 kategori untuk menyempurnakan ketakwaan. Yang pertama, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, syukur atas nikmat yang Allah berikan, tidak dikufuri, selalu berzikir mengingat Allah, tidak lupa kepada Allah. 3 kategori takwa. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ma yuqawi ala hadha, siapa yang kuat di atas ini? Siapa yang mampu untuk benar-benar bertakwa itu? Fanusikha, maka dimansuh ayat haqqa tuqati dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi haqqa tuqati itu enggak mampu kita. Ketika itu tidak mampu dilakukan, maka timbul kekhawatiran di dalam diri sahabat. Ini perintah harus dilaksanakan, tapi luar daripada kemampuan. Bagaimana bisa tidak melupakan Allah, sedang solat saja bisa lupa Allah? Bagaimana bisa tidak maksiat kepada Allah ketika dalam ibadah saja ada maksiat? Bayangkan, dia sedang ibadah masih ada maksiat. Ibadahnya menutup mulut pakai masker, itu kan maksiat. Walaupun maksiat bukan kadar besar ya, tapi kadar kecil. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang bisa kuat untuk melakukan perkara ini? Akhirnya turun jawaban dari Allah, kalau kalian enggak kuat bertakwa kepada Allah, benar-benar bertakwa, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, wa antum illa wa antum muslimun, melainkan kecuali padahal kalian Islam, muwahhidun, mentauhidkan Allah. Nah, ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu sudah diuraikan oleh Imam Abdullah ibni Alawi al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah. Nah, rujuk lagi ke situ bagaimana uraian beliau panjang lebar tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian, tamassaku, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Apa maksud tali Allah? Dini, agamanya Allah. Nah, di sini ulama mantik mengangkat ayat ini sebagai judul isti'arah bil kinayah. Ada namanya majaz isti'arah, ada majaz mursal. Majaz mursal itu tidak ada wajah syabahnya.
Tapi kalau isti'arah ada wajah syabah, ada musabbah, ada musabbabe, kemudian ada wujuh wajah syabah. Sekarang agama Allah diserupakan dengan apa? Tali. Agama diserupakan dengan tali. Dipinjam bahasa tali sebagai ganti bahasa agama. Itu namanya isti'arah. Apa persamaan antara tali dan agama? Coba dipikir. Nah, sebelum kita belajar ilmu mantik benaran, dikit-dikit pahami dulu mantik. Apa persamaan antara tali dan agama? Abu? Ini? Hah? Coba pegang agama. Yusuf, apa persamaannya? Mengikat. Sama-sama menyelamatkan. Astagfirullah, kecebur dalam sumur tua. Nah, dalam sekali, tak ada airnya. Bagaimana dia berselamat dari sumur tua itu? Tali. Bukanlah tali. Pertama turunkan tali rapiah, putus. Kemudian tali kerbau turunkan. Oh, baru deh tali kapal. Sama-sama bisa menyelamatkan. Nah, agama menyelamatkan daripada kehidupan dunia dan fitnah akhir zaman, selamat menuju surga. Tali bisa menyelamatkan seseorang. Kapan seseorang bisa selamat dengan tali dan kapan seseorang bisa selamat dengan agama? Apabila dia berpegang dengan tali tersebut. Nah, dipinjamlah bahasa tali untuk pengganti agama dengan persamaan sama-sama menyelamatkan. Dibuang musyabbah, disebut musabbabe. Jadilah dia isti'arah bil kinayah. Wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, artinya agamanya Allah, jami'an hakadaan, seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah setelah Islam. Jangan berpecah belah setelah Islam. Tapi Allah tidak melarang berbeda. Yang dilarang adalah pecah belah. Walaupun sama tapi pecah belah tetap enggak sama namanya. Tetap tidak menjalankan perintah. Sama orangnya. Sama-sama tarbiyah. Tapi di dalam diri tarbiyah terjadi pecah belah. Sama-sama Muslim Indonesia, tapi terjadi pecah belah. Itu enggak boleh. Bukan disuruh sama. Tidak ada masalah dan perbedaan antara yang kunut dengan enggak kunut, antara zikir jahar dengan enggak jahar, antara mazhab Syafi'iyah dengan Hanafiyah, Malikiyah dengan Hambali. Itu adalah perbedaan. Yang dilarang bukan berbeda, yang dilarang adalah pecah belah. Bagaimana sikap? Masya Allah, sikap para ulama di dalam menjaga kesatuan umat. Mereka memahami, menerima perbedaan pendapat, tapi dengan catatan selama pendapat tersebut masih dinaungi oleh kaidah dasar, kaidah umum di dalam
syari'an. Wadhkuru ni'matallah, ingatlah oleh kalian nikmat Allah, in'amahu, memberi nikmatnya Allah alaikum atas kalian. Ya ma'syaral Ausi wal Khazraj, wahai segenap suku Aus dan Khazraj. Karena ayat itu diturunkan kepada mereka, diturunkan asbab mereka. Bukan berarti ayat itu hanya untuk mereka. Karena kaidah dalam usul fiqh adalah al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Jadi penilaian hukum, penerapan hukum bukan kepada kelompok ayat itu diturunkan, tapi kepada seluruhnya. Tapi untuk sempurna memahami suatu ayat harus mengenal asbabun nuzulnya. Kalau enggak salah tempat jadi ayatnya. Idh kuntum, ingatlah wahai segenap bangsa suku Aus dan Khazraj, idh kuntum, seketika adalah kalian, qablal islami, sebelum masuk Islam, a'daan, bermusuh-musuhan. Fa'allafa, ay jama'a, maka menggabungkan ia Allah, menyatukan ia Allah, baina qulubikum, antara hati-hati kalian, bil Islam, dengan agama Islam. Perasaan ini tidak terasa ketika kita berada di mayoritas. Islam itu tidak merasa mengikat. Coba ketika kita datang ke daerah minoritas, itu nampak satu orang Islam saja, oh senang. Alhamdulillah jumpa orang Islam, sedang jualan dia. Datang, lain lagi enggak Islam, datang lagi enggak Islam lagi, datang lagi enggak Islam lagi. Pas jumpa orang Islam, langsung diajak ke rumahnya. Dia pun senang ada saudara muslimnya datang. Karena nikmat itu sedikit, tapi ketika banyak, jumpa mana orang Islam, ngamen dia, mencuri dia, copet juga dia, ganggu kita dia juga, mimpin kita dia juga. Nah itu karena kemana-mana jumpa sama Islam, dia nggak merasa nggak bersyukur. Karena orang tahu nilai nikmat itu ketika nikmat itu sudah hilang. Jangan tanya nikmat mata sama kita yang punya mata, tanya sama orang buta apa nikmat mata. Jangan antum tanya bagaimana nikmatnya tubuh yang bisa bergerak dalam keadaan apapun. Nah, kita ini nggak tahu. Tanya sama orang tua yang ketika berdirinya susah, leher aja lama geraknya. Alhamdulillah, itu lehernya itu. Kita ngomong. Tanya sama orang tua. Nah, jadi biar tahu nikmat sesuatu, tanya sama orang yang nggak punya nikmat tersebut. Nah, kalau antum mau tahu bagaimana nikmatnya zikir berjamaah, mengaji kitab pagi, siang, malam, nah tanya sama bapak-bapak antum yang sudah mulai tobat ya. Apa kata dia? Saya kembali usia kecil mau belajar lagi saya. Itu. Antum nggak tahu, suruh belajar nggak mau belajar, mau dapat jadi bapak-bapak. Itu dia. Apa antum dari fikih? Jadi anak-anak, nggak tahu dia nikmatnya anak-anak, dia tahu nikmatnya bapak-bapak. Bapak-bapak dia menyesal karena kenikmatan anak-anak sudah hilang. Nah, yang bapak-bapak pengen belajar, yang anak-anak pengen cepat jadi bapak-bapak. Innalillahi. Itu dia. Maka bertanyalah, seringlah bertanya tentang nikmat yang kita punya kepada orang yang sudah kehilangan nikmat tersebut. Nah,
Fa asbahtum, maka jadilah kalian sirtum. Fa sirtum dari soro. Soro yasiru sayran bahwa wazaka masurun. Nah, sir sirna sirra siru siri sira sirna. Itu fi'il amar, ini fi'il madi. Nah, sirtum fi'il madi. Maka jadi kalian bi ni'matihi, dengan nikmatnya Allah, ikhwana, bersaudara, fiddin, dalam beragama, wal wilayah, dan kekuasaan. Suku Aus dan Khazraj sudah bersaudara dalam membina kota Madinah, tidak saling merebutkan kekuasaan, tidak saling merebutkan wilayah, karena mereka sudah bersaudara dalam beragama dan dalam mengatur kota Madinah. Ikhwana itu maknanya saudara seagama, sedangkan ikhwah itu saudara seibu bapa. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang beriman itu adalah saudara kandung. Itu terjadi lagi majaz, disebut dengan majaz mursal bi hazfi adadit tasbih, dengan membuang huruf tasbih yaitu kaf. Nah, innamal mu'minuna ka ikhwatin. Wa kuntum, ingatlah oleh kalian ketika kalian berada. Wa kuntum, ketika kalian berada, ala, di atas, syafa, tepi, tarafin, itu mana syafa, tepi, hufratin, jurang, minan nar, dari neraka. Ketika kalian berada di tepi jurang neraka, yaitu ketika mereka berada di kekufuran. Laisa bainakum wa bainal wuku'u fiha wa bainal wuku'i fiha, tidak ada di antara kalian dan di antara terjerumus ke dalam jurang neraka kecuali antamutu kufara, bahwa kalian mati dalam keadaan kafir. Nah, ini peringatan ini mirip dengan berita gembira tentang fadilah ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalang dia masuk surga kecuali mati. Kalau dia udah mati, langsung masuk surga. Begitu juga orang Aus dan Khazraj ketika belum datang Islam, mereka berada di atas kesesatan, mereka di atas ada perpecahan, saling membunuh satu sama lain. Berarti kalaulah mati mereka, pasti langsung masuk ke neraka. Kalaulah mereka mati langsung masuk ke neraka, berarti mereka selama ini tinggal di mana? Di tepi jurang neraka. Itu maknanya wa kuntum ala safa hufrati minan nar, kalian sebelum datang Islam ada di tepi jurang neraka. Maksudnya asra itu ada di tepi jurang neraka, bukan amal mereka, akidah mereka, keyakinan mereka kalau mereka mati langsung masuk neraka. Berarti mereka sudah tinggal di jurang neraka secara maknawi, bukan hakikat. Fa anqazakum minha, lalu Allah selamatkan kalian dari neraka. Lalu Allah selamatkan kalian minha, darinya neraka, bil iman, dengan diberikan iman. Kadzalika, seperti demikian, kama bayyana lakum ma dzukira, sebagaimana Allah jelaskan kepada kalian apa yang telah disebutkan tadi. Yubayyinullahu lakum, menjelaskan oleh Allah bagi kalian, ayatihi, ayat-ayatnya Allah, la'allakum tahtadun, taufik
dalam semangat beragama. Kalau masih semangat agama seperti dulu di TPA sampai sekarang misalnya, ayat ini nggak terlalu berkesan bagi santri. Nah, bagi kalkun baru. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Nah, baru dia tangguh. Ini sebulan lahir udah tinggalkan orang tua, surah. Mana dia terkesan wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Tanya sama kalkun taubat. Ingat seketika kalian berada di jurang neraka. Oh, baru dia. Dulu dia diskotik. Dulu dia mabuk. Dulu dia judi. Nah, pergi ke Amerika main judi. Ke Amerika main judi ya. Tuh bayangkan tuh. Salah nggak kira-kira di situ dia? Nah, apa dibuat kira-kira itu? Baru memahami ayat ini. Tapi kalau dari kecil, dari rahim dah dengar ayat Al-Quran dari ibunya, ibunya hafizah misalnya, dah dengar dari kandungan tu ayat Al-Quran, itu enggak terlalu berkesan. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Titik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendak adalah di antara kalian. Lam itu lam amar. Wal takun, hendak adalah minkum, min tab'id, di antara kalian, ummatun, satu umat, yad'una, mereka mengajak, ilal khairi, kepada kebaikan, artinya Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan dengan perkara ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari perkara munkar. Ulaika, dan mereka-mereka, wa ulaika, dan mereka-mereka, ad-da'un, orang-orang yang mengajak, al-amirun, yang melakukan amar ma'ruf, an-nahun, yang melakukan nahi munkar, humul muflihun, mereka itulah yang muflihun, artinya al-faizun, yang menang, yang berjaya, yang sukses. Nah, maka min yang ada pada kalimat minkum itu untuk tabi'id. Kenapa tabi'id? Li'anna ma dzukira fardu kifayatin. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah disebutkan tadi hukumnya fardu kifayah. Sesuatu yang telah disebutkan tadi hukumnya fardu kifayah. Yad'una ilal khair, itu bil lisan, dengan lidah, ajak, mengajak kepada kebaikan. Siapa melakukan? Hah? Siapa melakukan? Para penceramah-penceramah di mimbar-mimbar. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berselawat. Mari. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf. Amar ma'ruf itu dengan fi'il. Siapa melakukan? Ahbab. Keluar dia, datang ke rumah, bawa ke masjid. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang pada perkara munkar. Siapa melakukan? FPI. Nah, datang ke pabrik minuman keras, curkan. Datang ke tempat diskotik, masuk, robohkan. Nah, itu. Jadi ada 3 kategori. Nah, ada dengan lisannya, ada dengan fi'ilnya. Fi'il ini terbagi 2. Ada yang hanya mengajak, ada yang membuat nahi mungkar.
Yang paling berat yang mana? Nahi mungkar itu yang paling berat, sehingga bisa masuk penjara itu. Amar ma'ruf nggak ada orang masuk penjara amar ma'ruf. Nah, karena punya kesamaan. Tapi kalau nahi mungkar, oh itu bisa masuk penjara. Apalagi cuma ngajak-ngajak, wah itu nggak terlalu dihiraukan. Nah, maka setan itu lebih takut kepada nahi mungkar dia. Nah, orang yang memiliki 3 sifat tersebut, ad-da'una illallah, amiruna bil ma'ruf, annahuna 'anil munkar, mereka faizun. Min di sana untuk tab'id menunjukkan madzukir fardu kifayah. La yalzamu kulla ummah. Tidak wajib ia mengajak kepada yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, kulla ummatin kepada seluruh umat. Tidak wajib kepada seluruh umat. Wala yaliku bi kulli ahad, dan tidak layak ia mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, bi kulli ahad, dengan setiap individu. Mana contohnya yang enggak layak? Seperti jahil, orang yang tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu. Masya Allah. Untuk mengajak itu nggak perlu punya ilmu, nggak perlu pakai ilmu kan mengajak. Pak, ayo ke masjid. Perlu pakai ilmu? Nggak perlu kalau hanya mengajak ke masjid. Tapi kalau mengajak kepada amal perlu ilmu, mas. Ayo Pak, baca zuhur 7 rakaat. Nggak bisa. Coba lihat di sini. Jadi jangan sampai disalahkan perkataan-perkataan para orang-orang pondok pesantren. Bukan orang pondok pesantren yang ngomong. Bukan orang-orang pondok pesantren yang ngomong. Bukan ustadz-ustadz yang anti dakwah yang ngomong. Tapi Al-Imam Jalalain. Wala yaliku bikulli ahad. Tidak layak ia mengajak dan amar ma'ruf nahi munkar dengan seluruh orang. Enggak semua orang layak untuk melakukannya. Contohnya orang jahil. Tapi kalau dia bergerak sesuai dengan kapasitasnya, itu bagus. Mengajak amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitasnya. Amar ma'ruf nahi munkar, misalnya apa? Melarang ziarah kubur. Itu nahi munkarnya. Layak enggak? Ya layak. Nabi suruh, dia larang. Layak apaan? Enggak boleh ziarah kubur. Nabi bilang, kuntu nahitukum az-ziyaratil kubur. Dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur. Fal ana fazuruha. Sekarang ziarahlah. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Tuh nggak punya ilmu tuh. Tuh nggak boleh dia. Nggak boleh ngajak kepada meninggalkan ziarah kubur karena bertentangan dengan hadis Nabi. Jadi untuk mengajak, untuk amar ma'ruf nahi munkar itu perlu kepada ilmu, bukan perkataan ulama gara-gara dia anti tabligh, tidak. Tapi perkataan Imam Jalalain rahimahumullah ta'ala. Lalu kita diberikan contoh, perlu nggak pada ilmu untuk mengajak? Macam bisa mengajak ke masjid, perlu ke ilmu. Anak saja bisa ngajak apa? Ya Pak, ya ke masjid. Itu kalau ngajak ke masjid nggak ada masalah. Tapi kalau mengajak kepada perkara yang lebih rinci, daripada hukum hakam Islam, itu nggak boleh. Bayan itu kan mengajak, itu kan da'in, mengajak kepada kebaikan. Apa isinya? Ada di antara penyampaian
yang selayaknya nggak boleh mengajak kepada perkara tersebut. Ada di antara penyampaian yang selayaknya tidak boleh melarang atas perkara tersebut. Maulana Ilyas saja nggak diziarahi kuburnya. Ya, karena bukan saya yang datang. Saya datang untuk ziarah. Kan begitu? Nah, jadi memang perlu ilmu. Bukan berarti kalau nggak punya ilmu nggak boleh mengajak. Ajaklah kepada yang kita tahu saja. Jangan buat perkara yang tidak tahu. Jangan ngomong perkara yang kita tidak mengerti. Nah, wakilah menurut pendapat yang kedua, mintu zaidah. Nah, artinya litakunu ummah, hendak adalah kalian itu satu umat. Jadi minkum tu zaidah, enggak ada sebagian, semuanya kalian menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan. Ini menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan hukumnya fardhu ain menurut pendapat yang kedua ini. Kenapa? Karena minnya zaidah. Tapi fardhu ainnya sesuai dengan kemampuan tadi. Bapak nyuruh anak sholat, bapak ngajak anak belajar, nanti yang ngajar ustaz yang ada ngajar di masjid situ, Pak ya ke masjid kita belajar, ini ada jadwal pengajian. Naam. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu an dinihim, yang mereka berpecah belah, yang mereka terpecah belah dari agama mereka. Kapan terjadinya pecah belah dalam agama? Ketika dia mengajak bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mengajak kepada kebesaran namanya, sudah mengajak kebesaran majlisnya, sudah mengajak kepada kebiasaan dan tradisinya, sudah mengajak kepada kelompok dan organisasinya, itu akan terjadi pecah belah di antara umat. Waqtalafu fihi, dan mereka berbeda pendapat dalam agama. Min ba'di, dari setelah ma, sesuatu, ja'ahum, yang datang kepada mereka. Apa sesuatu yang datang kepada mereka? Yaitu al-bayyinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Siapa orang yang Allah maksudkan terpecah belah setelah menerima keterangan dari Allah, berbeda pendapat setelah menerima keterangan dari Allah, mereka itu adalah Yahudi dan Nasara. Wa ulaika lahum, dan mereka lahum, bagi mereka, adzabun azim, azab yang besar. Azab yang besar. Kalau sekiranya ada anak kecil mengatakan azab yang besar, itu besarnya ya sebesar kemampuan anak itu. Ismail pergi ke musola, sholat duha, jumpa sama anak MDA, usia kelas 5 SD. Awas, kalau sholat duha di sini lagi akan seazab dengan azab yang besar. Itu kata anak itu. Kata antum apa? Sebesar apapun azabnya gampang tuh. Saya pegang lehernya, lempar sampai di atap. Nah, tapi ketika jenderal bilang kamu akan saya azab dengan sejadi-jadinya, langsung ketakutan. Kalau presiden yang bilang, oh masya Allah, nggak tahu apa yang terjadi. Nah. Tapi kalau Allah yang maha besar bilang kamu akan saya azab yang besar,
Kira-kira seperti apa besarnya itu? Nah, nggak bisa dibayangkan besarnya, karena yang Maha Kuasa yang bilang. Kapan azab itu terjadi? Yauma, pada suatu hari nanti. Tabyaddu wujuh, yang putih oleh muka-muka karena bekas wuduk dan ibadah. Wa taswaddu wujuh, dan hitam oleh muka-muka. Nah, walaupun dia bule-bule sekarang, tapi besok kalau dia kafir masuk neraka, hitam-hitam tu dia. Nah, negro-negro yang Islam nanti kalau di akhirat putih-putih mukanya, bingung dia. Kenapa kita di bule ya? Bule pun bingung nih. Kok jadi orang Afrika kita? Mukanya doang. Artinya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat, siapa orang-orang yang putih, yang hitam mukanya? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang hitam-hitam muka-muka mereka, adapun orang-orang yang hitam muka-muka mereka, wahumul kafirun, dan mereka lah orang-orang kafir. Fayulqawna finnar, maka dicampakkan mereka ke dalam neraka. Taruh dia di pinggir neraka, dipinalti langsung oleh malaikat Malik, dengan pengawal-pengawalnya. Oh, senangnya malaikat nendang, tendang masuk ke bawah, jatuh, Masya Allah. 80 tahun baru sampai di dasar neraka. 80? 60? 70 tahun. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka sebagai taubih, celaan, bertanya sebagai penghinaan. Akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Akafartum, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Oh, sayang sekali. Kalau kamu tetap dengan imanmu, pasti enggak saya tendang ke nerakanya. Ini karena kamu kafir setelah iman, masuk neraka lah kamu. Yauma akhdil mitsaq, pada hari diambilnya perjanjian. Iman mereka yaitu pada hari diambilnya perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian untuk bersedia mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perjanjian itu bukan Allah ambil kepada umat, tapi Allah ambil kepada para nabi-nabi. Seperti ayat yang kita baca sebelumnya. Ingat ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi, kalau datang kepada kalian Rasul yang bernama Muhammad, kamu wajib menjadi umatnya dan pengikutnya. Fadukul adzab, maka rasakanlah oleh kalian akan azab. Bima kuntum takfurun, dengan sesuatu yang ada kalian dulu di dunia. Takfurun, kalian kufur. Nah, secara rohaniat atau secara perasaan manusia, kita merasakan kesedihan melihat orang-orang kafir yang enggak mau masuk Islam, karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Dalam satu sisi kita melihat sedih kepada saudara-saudara muslim kita yang dibunuh di mana-mana. Seharusnya secara hakikat yang harus disedihkan itu adalah orang-orang Islam di negara-negara yang aman yang tidak mau mengamalkan agama. Itu lebih disedihkan lagi.
Mereka yang diancam, yang disiksa, yang dibunuh, bombardir, itu secara hakikat nggak ada kesedihan. Secara pandangan dunia memang sedih, meninggal mereka. Di akhirat tertawa mereka. Ya Allah, nih kulit kepala saya ini lepas kena bom kemarin, dibom oleh Amerika. Padahal saya masih bayi, kata anak itu. Anak itu sampai kehilangan kedua kakinya dan kedua orang tuanya.